Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video kali ini merupakan lanjutan daripada materi membaca intensif dan ekstensif. Untuk video kali ini saya akan membagikan tentang strategi membaca intensif dalam pembelajaran. Baik, saya lanjutkan. Strategi membaca intensif penting dikuasai guru dalam usaha membantu siswa untuk mempunyai literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas. Yang kedua, tingkat kompetensi literasi dibagi menjadi 4 kategori, antara lain perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap dan mahir, ini diukur dalam AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Berikutnya, untuk mencapai tingkat mahir, maka siswa perlu mempunyai kemampuan memiliki strategi yang tepat untuk jenis teks yang berbeda. Oke, kita lanjutkan kembali. Pada modul ini kita akan punya tujuan. Yang pertama, menjelaskan membaca intensif. Ulangi, menjelaskan strategi membaca intensif. Yang kedua, menerapkan strategi membaca intensif, dan berikutnya merancang strategi intensif. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah berbagai macam materi strategi yang dipelajari dalam modul ini. Ada strategi adik Simba, membuat prediksi, gambar dengan caption, skimming, scanning, dan masalah solusi. Oke. Sekarang strategi membaca intensif dalam pembelajaran. Nah, apakah tahapan kegiatan membaca intensif? Pada saat kegiatan prabaca, guru memandu siswa untuk mengidentifikasi dan berdiskusi kata-kata yang sulit, frase yang tidak dimengerti oleh siswa, konsep bacaan, informasi umum, ini bisa berupa judul, ilustrasi, susunan bacaan, dan bahkan dapat berupa membuat prediksi tentang isi bacaan. Itu adalah kegiatan prabaca. Untuk berikutnya adalah kegiatan pasca baca. Guru mengembangkan diskusi tentang bacaan, menimbulkan ide penting dan juga isi yang mendukung, mengevaluasi dan mendiskusikan ide bacaan, menerapkan dan menghubungkan ide bacaan dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, siswa dapat merespon bacaan dengan berbagai cara seperti menulis, bermain peran, musik, poster, video, debat, atau pantomim. Itu adalah kegiatan pasca baca. Nah, selanjutnya kegiatan ketika baca. Guru memberikan pertanyaan untuk memastikan bahwa siswa benar-benar membaca. Jadi kalau siswa tidak membaca, tidak bisa menjawab pertanyaan tentunya. Mengarahkan siswa untuk lebih memusatkan perhatian pada bagian bacaan yang berkaitan dengan berpikir kritis. Memberi semangat siswa untuk memeriksa kebenaran hasil prediksi yang disampaikan pada kegiatan prabaca. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi seperti saya sampaikan di slide sebelumnya, contoh strategi membaca intensif
Antara lain adalah adik Simba, membuat prediksi, gambar dengan caption, skimming dan scanning, masalah, solusi. Oke, kita lanjutkan kembali. Strategi adik Simba. Mungkin di antara Bapak, Ibu atau siapapun sudah tahu ya apa itu adik Simba ya. Oke, kita buka saja slide berikutnya. Strategi adik Simba ya, itu merupakan sebuah panjangan. A ini adalah apa ya, hal apa gitu. Kemudian di mana itu kaitannya dengan tempat, kemudian kapan, ini kaitannya dengan waktu, bagaimana proses itu mungkin bisa terjadi ya. Terus M-nya itu adalah mengapa ya, mengapa bisa terjadi. Siapa itu adalah kaitannya dengan pelaku ya. Itu mengenai strategi adik Simba. Oke, langkah-langkahnya. Kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca berupa menuliskan kata tanya untuk menemukan informasi tersurat di dalam teks. Nah, ini untuk bisa membuat sebuah pertanyaan tentunya siapapun siswa itu harus bisa atau membaca terlebih dahulu. Kegiatan pascabaca. Kegiatan pascabaca berupa membuat pertanyaan-pertanyaan informasi dengan menggunakan pengatur grafis. Kata tanya yang digunakan merupakan abreviasi dari adik Simba. Apa, di-mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian di sini ada keterangan level AKM, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Oke, nah langkah-langkahnya untuk strategi adik Simba. Yang pertama, bacalah teks. Kalau di sini diberikan IPS ya, sebagai contoh. Langkah kedua, buatlah pertanyaan dari teks tersebut. Nah, langkah selanjutnya ketiga, carilah jawaban dari teks yang Anda baca. Jadi intinya membaca dari sebuah teks, kemudian setelah membaca membuat pertanyaan, kemudian setelah membuat pertanyaan sekaligus mencari jawaban. Seperti itu. Ini sebuah contoh saja ya, mengenal negara-negara ASEAN. Ada peta, kemudian lanjutannya ini kita lewati saja. Nah, ini pengatur grafis adik Simba ya. Dari mulai topiknya apa, terus siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dari sebuah bacaan. Nah, ini untuk contoh lain, ini legenda Danau Lipan ya. Akan saya bacakan. Negeri Muara Kaman diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Aji Bidara Putih. Sudah banyak raja, pangeran, dan bangsawan yang ingin mempersuntingnya, namun selalu ditolak. Suatu hari, sebuah kapal besar dari negeri Tiongkok berlabuh di Muara Kaman. Kapal itu milik seorang pangeran kaya di Tiongkok. Tujuan kedatangannya adalah meminang Ratu Aji Bidara Putih. Sang pangeran membawa banyak cenderamata mewah dari emas. Semua itu untuk Ratu Aji Bidara Putih. Sambil memberikan cenderamata, mereka menyampaikan pinangan kepada Ratu Aji Bidara Putih. Kali ini sang ratu tidak langsung menolak.
namun ia meminta waktu untuk berpikir. Kemudian para utusan kembali ke kapal. Setelah para utusan pergi, ia memanggil punggawa kepercayaannya. "Paman, nanti malam selidikilah pangeran itu," perintah sang ratu. Malamnya si punggawa melaksanakan perintah sang ratu. Ia menaiki kapal, dengan waspada ia menghindari para penjaga. Sesampai akhirnya ia berhasil menemukan bilik sang pangeran. Ini ulangan tadi. Malamnya si punggawa melaksanakan perintah sang ratu. Ia menaiki kapal, dengan waspada ia menghindari para penjaga. Sampai akhirnya ia berhasil menemukan bilik sang pangeran. Bilik itu masih terang, tanda sang pangeran belum tidur. Si punggawa mengintip ke dalam. Saat itu sang pangeran sedang berbincang dengan salah satu prajuritnya. Rupanya sang pangeran hendak menaklukkan Muara Kaman dengan pura-pura menikahi sang ratu. Mendengar berita mengejutkan itu, si punggawa bergegas pergi untuk secepatnya memberitahu junjungannya. "Kau jangan mengada-ngada, Paman," tegur ratu setelah mendengar laporan si punggawa. "Saya tidak mengada-ada, pembicaraan mereka sangat jelas," jawab si punggawa. "Pangeran itu berniat buruk." Nah, bersambung. Nah, dari cerita atau bacaan itu ya, kita bisa menentukan topiknya tentang apa. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan ya, mengapa, terus dengan siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, sekaligus mencari jawaban daripada pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Itu strategi tentang Adik Simba. Ini bisa diterapkan di pelajaran apapun ya, tidak hanya pada IPS. Saya kira demikian ya untuk strategi pembelajaran Adik Simba. Untuk yang lain nanti mungkin saya berikan dalam bentuk video berikutnya. Terima kasih, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.